orang-orang yang cinta dengan masjid, menghidupkan masjid dengan salat berjamaah, Allah akan berikan keistimewaan di dunia. Dijauhkan dari kesulitan hidup, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bala yang akan terjadi di dunia ini. Jika sekiranya negeri kita dipenuhi dengan orang-orang yang cinta dengan masjid, jika negeri kita dipenuhi dengan orang-orang yang menghidupkan dengan masjid, maka dijamin Allah akan jauhkan negeri kita dari bala. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamati salasati asnaf, sinfun musyatu wa sinfun rukbanu wa sinfun musyatun ala wujuhihim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Masjid Agung Syekh Abdul Ghani Kabupaten Bantai beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati sahabat Ketua Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Bantai beserta pengurus yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati sahabat Imam Masjid Agung Syekh Abdul Ghani Kabupaten Bantai, Bapak Ibu seluruh yang hadir sidang jamaah subuh, insyaallah senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita sampai pada subuh hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Allah masih menghidupkan kita. Allah masih menghidupkan tubuh kita. Allah masih menghidupkan mata hati kita. Lebih-lebih Allah masih menghidupkan iman kita. Kesemuanya ini Bapak Ibu hadirin, dengan hidupnya tubuh, dengan hidupnya hati kita, serta hidupnya iman kita, inilah yang mengantarkan kita hadir berjamaah di subuh hari ini. Imam Al-Ghazali mengungkapkan dalam pernyataannya, hayatul insani bil arwahi, hidupnya tubuh manusia karena masih ada nyawa diberikan oleh Allah kepadanya. Wa hayatul arwahi bil iman, hidupnya nyawa manusia karena masih ada iman yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wa hayatul imani bis shalah, dan hidupnya iman manusia disebabkan karena salat yang mereka lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin, semoga kehadiran kita melaksanakan salat subuh pada kesempatan ini, insyaallah
menjadi penyebab semakin menghidupkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat cinta kepada kita umat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lewat dengan hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku, kata Nabi, itu akan masuk surga illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Para sahabat bertanya pada saat itu, ya Rasulullah, adakah memang umatmu tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah, wahai sahabat, di antara umatku yang tidak mau masuk surga adalah mereka yang tidak mau berbuat kebaikan dalam kehidupannya. Padahal aku sudah jamin mereka tidak akan masuk surga umat-umat yang lain, kecuali, kata Nabi, umatku terlebih dahulu dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang kami hormati, izinkan kami pada kesempatan ini menyampaikan sebuah tazkirah seperti yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dalam satu riwayat, pernah hadirin Bapak Ibu, Rasulullah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya dalam satu majelis yang mungkin keadaannya seperti yang kita alami sekarang. Dikumpulkan oleh Nabi seluruh sahabat-sahabat. Pada saat itu Rasulullah berdakwah, Rasulullah berceramah di hadapan sahabatnya dan menyampaikan sebuah hadis. Dan hadis ini merupakan peringatan bagi kita juga umatnya pada saat-saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamati salasati asnaf. Ketahuilah wahai seluruh sahabatku, kata Nabi, umat manusia nanti pada hari kemudian akan dihimpun, akan dikumpulkan oleh Allah dalam 3 golongan. Dikumpulkan oleh Allah dalam 3 kelompok. Yang mana ketiga kelompok itu? Pertama, kata Nabi, sinfun musyad. Ada satu golongan, kata Rasulullah, ketika dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, mereka digiring menuju ke padang mahsyar untuk berkumpul pada saat itu mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia dalam keadaan jalan kaki. Yang kedua, wasinfun rukban. Kata Rasulullah, ada satu golongan setelah dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, digiring menuju padang mahsyar, tapi saat itu mereka paling beruntung karena mereka datang dengan naik kendaraan, nipanai nungku kangia. Dan golongan yang ketiga, kata Rasulullah, wahai sahabatku, ada satu golongan yang akan datang pada hari kemudian setelah bangkit dari kuburnya, dikumpulkan oleh Allah pada padang mahsyar, tapi inilah yang paling celaka. Kenapa celaka? Mereka digiring menuju padang mahsyar,
dalam keadaan merayap. Nipakadang kami dikaring Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan pertama jalan kaki, golongan yang kedua naik kendaraan, dan golongan yang ketiga merayap alias nipakadangkan dari Allah ta'ala. Ketika Rasulullah sampaikan hadis ini, sahabat pada saat itu langsung protes, "Ya Rasulullah, kenapa bisa manusia terbagi 3 golongan? Apa penyebab mereka terjadi seperti itu? Dan di manakah pertolongan Rasulullah di saat itu?" Kata Rasulullah, "Wahai sahabat, betul sering saya sampaikan kepada kalian bahwa nanti pada hari kemudian aku akan menjadi pembela kepada umatku. Tetapi tidak semua di kalangan mereka aku berikan pembelaan di hadapan Allah. Kenapa manusia terbagi 3 golongan nanti pada hari kemudian? Itu disebabkan karena amalannya yang dilakukan ketika hidupnya di dunia. Mereka yang jalan kaki karena amalnya, mereka naik kendaraan karena amalnya, dan mereka digiring dengan merayap alias nipakadangkan juga karena perbuatannya. Bayangkan golongan pertama jalan kaki selama 1000 tahun perjalanan. Salunan jotawala dakka Pak Ibu. Di akhirat nanti 1000 tahun kita jalan menuju padang mahsyar. Perhitungan antara tahun dunia dan tahun akhirat, 1000 tahun dunia baru 1 hari di akhirat. Nah nanti ini kita akan jalan 1000 tahun Bapak Ibu hadirin. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, siapakah mereka yang jalan kaki 1000 tahun itu?" Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, yang jalan kaki 1000 tahun adalah mereka yang ketika hidupnya betul rajin berbuat kebaikan, tetapi mencampur adukan kebaikannya dengan kebatilan. Rajin tonji sembahyang, ia mingka korupsina tak liwa-liwa. Rajin tonji sembahyang tapi sering menipu sesama manusia. Rajin salat tapi kotor hatinya, benci terhadap sesamanya." Kata Nabi, inilah golongan yang akan jalan kaki 1000 tahun perjalanan di akhirat. 1. Lalu golongan yang kedua Bapak Ibu hadirin. Kata Rasulullah, akan datang pada hari kemudian di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalnya ketika di dunia. Tapi inilah yang paling beruntung dan bahagia, karena akan datang dengan naik kendaraan. Dijamin oleh Allah dijemput dengan naik kendaraan. Maka sungguh bahagia dan senang hatinya di saat itu. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasul, siapakah mereka yang beruntung itu? Siapakah mereka yang akan naik kendaraan itu di hadapan Allah?" Kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, mereka adalah di antara kalian, di antara umatku ketika hidupnya, yang senantiasa tergantung hatinya di masjid, cinta dengan masjid. Ketika azan berkumandang di masjid, segala aktivitas apapun yang mereka lakukan, dia rela tinggalkan kegiatannya untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala." Bapak Ibu hadirin, orang yang tergantung hatinya di masjid bukan hanya datang salat berjamaah, termasuk yang rajin berzikir di masjid, rajin baca Quran di masjid, rajin mendengar dakwah ceramah di masjid. Semua ini nanti pada hari kemudian, kata Rasulullah, dijemput kendaraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang paling istimewa Bapak Ibu hadirin, kita ini yang selalu sibuk
di masjid dengan melakukan salat berjamaah. Begitu bahagia, begitu senangnya kita nanti pada hari kemudian. Berkah salat jamaah kita selama kita hidup di dunia. Balasannya Allah akan perlihatkan kepada kita. Jangankan nanti di akhirat hadirin, orang-orang yang cinta dengan masjid, menghidupkan masjid dengan salat berjamaah, Allah akan berikan keistimewaan di dunia. Dijauhkan dari kesulitan hidup, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bala yang akan terjadi di dunia ini. Jika sekiranya negeri kita dipenuhi dengan orang-orang yang cinta dengan masjid, jika negeri kita dipenuhi dengan orang-orang yang menghidupkan dengan masjid, maka dijamin Allah akan jauhkan negeri kita dari bala. Bapak Ibu hadirin, ini ada kisah dahsyatnya berjamaah, seperti yang dikutip dalam salah satu penjelasan hadis Rasulullah, bahwa ketika umat menghidupkan salat berjamaah di suatu tempat, baik di masjid, di rumah, dimanapun kita berada, maka Allah melindungi hamba-hambanya dari bala yang akan terjadi. Ini kisah diceritakan hadirin, pernah Allah berteriak kepada malaikat Israfil, malaikat pencabut nyawa. Pada saat itu Allah berkata kepada malaikat Israfil, "Ya Israfil, jangan selalu tinggal di atas langit. Sering-seringlah engkau turun ke bumi, melihat, menyaksikan penduduk dunia." Malaikat Israfil bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ada apakah dengan dunia? Kenapa aku diperintahkan turun ke bumi?" Kata Allah, "Ya Israfil, ketahuilah di bumi ada sebuah negeri yang suatu saat negeri itu aku akan hancurkan," kata Allah. "Suatu saat negeri itu aku akan tenggelamkan," kata Allah. Kembali bertanya malaikat Israfil, "Ya Allah, ada apakah negeri itu? Apa penyebab ya Allah sehingga engkau akan tenggelamkan, sehingga engkau ingin hancurkan negeri itu?" Nakungi Allah Ta'ala Israfil, "Tidak usah bertanya. Tak usah kau bertanya, dia mau kuku tak nangi. Apa sahabat? Suatu saat kalau engkau turun ke bumi, melihat situasi negeri itu, maka engkau pasti tahu jawabannya." Apa yang terjadi Bapak Ibu hadirin? Ketika malaikat Israfil turun ke bumi, jalan ke sana kemari, mendapati sebuah negeri, sebuah wilayah, di mana penduduk negeri itu seluruh penduduknya bergemang dengan kemaksiatan. Seluruh penduduk negeri itu siang malam berbuat kejahatan kepada Allah. Bayangkan, tidak memandang anak-anak, remaja, orang tua, bergelimang dengan kemaksiatan di kampung itu. Maka disinilah malaikat Israfil menemukan jawabannya. Kenapa Allah ingin turunkan asap di kampung itu? Penyebabnya adalah gara-gara penduduk negeri itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat Israfil melihat penduduk bergemar melakukan maksiat kepada Allah, maka datanglah malaikat Israfil menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, baru-baru aku dari bumi, Baturawa Marilinoa Karei. Ternyata ada di sebuah negeri penduduknya, ya Allah, gemar berbuat maksiat kepadamu.
Engkau sudah sampaikan kepadaku bahwa aku akan menghancurkan sebuah negeri di dunia. Oh, ternyata itulah penyebabnya ya Allah. Maka sekarang ya Allah, kata malaikat Israfil, turunkan azabmu kepada mereka. Saat itu hadirin, karena kemaksiatan yang mereka lakukan, maka Allah turunkan azabnya di kampung itu. Tapi satu keajaiban, di saat Allah turunkan azabnya di kampung itu, maka datanglah langit menghalaunya. Batu ilangikah narupai anne bencana ya Pak? Kenapa langit menghalangi bencana ini supaya tidak sampai ke bumi? Di situ ditegur oleh Allah. Ya langit, kenapa engkau menghalangi asap? Kenapa engkau menghalangi asapku yang aku ingin turunkan di kampung yang berbuat maksiat tadi? Biarkan sampai kepada mereka untuk menghancurkan disebabkan karena perbuatan yang mereka lakukan. Di situ langit protes kepada Allah. Ya Allah, engkau benci kepada hambamu, engkau murka kepada hambamu karena kemaksiatan yang mereka lakukan, sehingga engkau ingin turunkan asap kepada mereka. Ketahuilah ya Allah, betul mereka berbuat maksiat kepadamu ya Allah, tapi itu sudah berlalu. Mereka berbuat jahat sikarue jina kajariah. Minggu lalu ji berbuat maksiat kepadamu, 1 bulan yang lalu berbuat maksiat kepadamu. Sekarang ya Allah, saksikan mereka di bumi. Seluruh penduduk kampung itu yang tadinya berbuat maksiat kepadamu ya Allah, sekarang sudah pada bertobat dan berada di dalam masjid melakukan salat berjamaah. Ya Allah, dengan kekuatan berjamaah mereka, saya tidak ingin asapmu kau turunkan kepada penduduk negeri itu. Akhirnya Bapak Ibu hadirin, berkah salat berjamaah yang dilakukan oleh penduduk kampung itu yang tadinya berbuat jahat, berbuat maksiat kepada Allah, gara-gara sambayang berjamaah ni pasalamaki Allah Ta'ala batur pancalan. Inilah dahsyatnya menghidupkan masjid dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat, wahai sahabatku, akan datang satu umat, satu golongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Tapi inilah yang paling celaka. Wasinpun musyatun ala wujuhim. Kata Rasulullah, mereka datang dalam keadaan merayap. Nipakadangkan iri Allah Ta'ala, rawangan ulunna rateang ibangkin. Dahsyatnya mereka juga akan merayap 1000 tahun perjalanan di akhir. Sahabat bertanya, ya Rasul, inai minjo cilaka kamu. Siapa itu nanti merayap ni pakadangkang ya Rasulullah rawa ulun narate bangkena? Kata Rasulullah, wahai sahabatku, mereka yang merayap ini adalah orang-orang yang mengkafirkan Allah ketika hidupnya di dunia. Kafir kepada Allah. Jelas Bapak Ibu hadirin, di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang tempat terakhirnya orang kafir nanti di akhirat adalah neraka. Tempat orang kafir nanti pada hari kemudian jelas dalam neraka hadirin. Yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya yang manakah dikatakan orang kafir? Teriak nyaris sebenarnya tahu kafir. Profesor Dr. Umar Umaruddin, kita kutip dalam bukunya mengatakan, di dunia ini ada 2 bentuk kekafiran.
Kafir yang pernah terjadi di zaman Nabi dan kafir yang terjadi di zaman sekarang. Oh ternyata Pak Ibu, sampai detik ini, sampai saat ini dan sampai hari ini masih banyak orang kafir yang ada di sekeliling kita. Orang kafir di zaman Nabi adalah mereka yang tidak pernah percaya bahwa Allah itu ada. Kafir mantongi Pak. Andre natappa angkanania kering Allah Ta'ala. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang malam berdakwah kurang lebih 23 tahun. 13 tahun Nabi berdakwah di kota Madinah, di kota Mekah, 10 tahun Nabi berdakwah di kota Madinah. Inti ceramah Rasulullah ketika berdakwah adalah mengajak manusia untuk bertauhid, menyembah kepada Allah. Tapi apa hasilnya Bapak Ibu? Masih banyak orang kafir pada saat itu. Niakija angka pereki Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan bentuk kekafiran di zaman ini? Jelas saat ini kita saksikan saudara-saudara kita tertanam bentuk-bentuk kekafiran pada dirinya. Siapa mereka? Yang mengaku beriman, tapak jinia Allah Ta'ala, percaya bahwa Allah itu ada, memproklamirkan dirinya kemana-mana orang Islam, tapi bentuk kekafiran yang mereka lakukan adalah tidak pernah melakukan salat kepada Allah. Jelas Bapak Ibu hadirin, orang zaman sekarang dianggap orang kafir karena tidak melakukan salat kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan bainal mu'min wal kafir as-salat. Yang membedakan status orang beriman dengan orang kafir itu dilihat karena salatnya. Kalau ada orang mengaku beriman, mengaku dirinya Islam tapi andre nasambayang, status di hadapan Allah tetap mereka dianggap sebagai orang kafir. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin, kesimpulan dari ceramah subuh pada hari ini, 3 golongan tadi yang akan terjadi pada hari kemudian. Ada golongan yang jalan kaki, ada golongan yang naik kendaraan, dan ada yang merayap di pakadangka. Teristimewa adalah mereka yang datang dengan naik kendaraan. Mudah-mudahan kita semua ini berada pada golongan yang kedua itu, di mana kita nanti sama-sama datang menghadap kepada Allah. Kita dijemput dengan kendaraan yang sangat istimewa. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah kendaraan kita nanti pada hari kemudian? Apalah didongko kisalla riallo riboko? Si cini langsung Allah Ta'ala, tania i oto lah didongko ki Pak Ibu, tania i motor, tania i beca. Tapi tempat-tempat yang pernah kita tempati melakukan salat berjamaah, termasuk rumah tak. Rumah tak bisa jadi kendaraan pada hari kemudian jika rumah dipakai, digunakan untuk salat berjamaah bersama keluarga. Dan lebih istimewa adalah masjid-masjid yang pernah kita tempati salat berjamaah di dunia akan datang menjemput kita pada hari kemudian. Bapak Ibu hadirin, demikian ceramah subuh pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mari kita jadikan bekal di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Lebih-lebih kita jadikan bekal untuk kita bawa menuju pada kehidupan akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh,